Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sabitri, NIM 230201009, Prodi Teknik Industri, mata kuliah Biologi dari Institut Teknologi Muhammadiyah Banyuwangi. Saya kemarin habis berkunjung ke pabrik Tahu Sutra. Ini profil yang punya pabriknya. Nama Adi Setiawan, umur 30 tahun, lama usaha 15 tahun, alamat Kerajaan Satu Pembiritan, Kecamatan Gentek, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, depan Masjid Mujahidin. Nomor HP-nya ini ya, bisa disalin kalau. Langsung saja masuk ke bahan bakunya. Yang pertama ada kedelai, yang kedua air, yang ketiga biang cuka. Kemudian kita akan masuk ke proses pembuatan. Yang pertama, rendam kedelai selama kurang lebih 4 jam lalu ditiriskan. Untuk air yang untuk merendam ini dikira-kira pokoknya sampai kedelainya itu tenggelam, terendam semua. Kemudian setelah direndam, kemudian kedelai digiling menggunakan mesin penggiling ini ya. Ini kedelai yang sudah digiling dan ini mesin penggilingnya. Setelah kedelai digiling, kemudian direbus menggunakan tungku hingga mendidih. Ini kedelai yang sedang direbus seperti ini perebusannya. Direbusnya ini nggak pakai panci ya, pakai kayak wadahnya itu dari semen gitu. Ini kan ini wadahnya di sini. Kemudian ini direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, mereka akan disaring untuk memisahkan sari dari ampasnya. Itu ketika masih disaring, ini yang sudah disaring sampai habis airnya, jadi tinggal ampasnya aja. Setelah disaring itu biasanya di bawah masih ada gelembung-gelembung sisa saringannya, jadi itu harus dibersihkan dulu, baru nanti dapat diproses selanjutnya. Setelah disaring, lanjut dengan proses pembiangan. Sari tahu yang sudah disaring diberi biang cuka. Biang cuka itu hasil endapan sari kedelai dari pembuatan kedelai yang sebelumnya ya, pembuatan tahu sebelumnya. Itu hasil endapannya namanya biang cuka. Ini biang cukanya, sari kedelainya waktu dikasih biang cuka kayak gitu. Kemudian step terakhir adalah pencetakan dan pemotongan. Ini ketika yang sebelah sana sendiri, ketika sari itu tadi baru diangkat baru habis direndam dari biang cuka, langsung dimasukkan ke cetakan. Setelah itu dipres menggunakan alat yang tengah ini. Kemudian kalau airnya sudah netes semua ke bawah dan kira-kira sudah padat, dibuka lalu bisa dipotong seperti ini. Kemudian untuk proses pemasarannya bisa beli di tempat, atau biasanya ada pedagang kaki lima yang ngambil di pabriknya langsung, atau biasanya orang pasar yang jual-jual di pasar itu ngambil di sini juga. Bisa juga lewat via WhatsApp pakai nomor HP yang tadi. Ini pabrik ini menyediakan tahu mentah dan tahu matang. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Mungkin adakah cara pengolahan dari limbah?
Ampas Iya. ada. Ampasnya itu biasanya dibuat pakan ternak seperti sapi, kambing, bebek, ayam, itu biasanya makan itu. Terus bisa juga dibuat tempe gembos, tapi orang ini tidak mengolah ampasnya ya, ampasnya dijual sendiri. Mbak, itu kan kalau buat kemasannya kan, itu kan pakai tungku luwung kan? Iya. Arang kan? Tadi juga kan. Sebenarnya kalau pakai di rumah ini pakai tembok itu atau tekel, kalau pakai kompor bisa kan? Bisa, tapi Kompor biasa. kan ini volume ininya sarinya banyak, jadi kayak nggak mungkin kalau pakai kompor. Jadi mereka pakai tungku, tapi bisa pakai kompor selama yang dimasak nggak terlalu banyak. Karena kan tiap orang kan kadang mencari yang lebih praktis kan. Iya. Kalau pakai kompor kan tinggal tek itu bisa masak jadi tahu ini. Iya. Bisa. Bisa, bisa. Bagus ini. Untuk pembuatannya sehari itu sampai berapa piece? Sehari itu kan biasanya kalau orang jual tahu itu ada timbanya. Ya. Satu timba itu isinya 340. Satu hari memproduksi 11 timba. Jadi sekitar 30.000. Baik, ini bukan kurus. Kalau kurus itu marketing. takon kok dulu. Jadi satu hari biasanya dapat produksinya biasanya 3.740 potong per hari. Per hari. Mungkin adakah kegagalan dalam proses produksi? Hah? Mungkin maksudnya gini, apa namanya, apakah dari sekian membuat ada yang gagal enggak gitu kan. Tapi sepertinya kan dia sudah ini kan 15 tahun udah usahanya, jadi mungkin sudah bisa apa ya, sudah di luar kepala gitu loh. Hampir 100% gitu ya, 99% jadi sudah profesional di bidangnya, mungkin itu maksudnya ya. Biasanya soalnya ada yang nggak kebetul dicetak lagi. Oh gitu, ada yang gitu ya. Teman saya gitu. Iya. Kalau ini mungkin sudah ini ya, 95% jadi ya mungkin ya. itu beliau ini melanjutkan usaha dari kakaknya. Oh dari kakaknya. Kakak. S1 pertama. S1 Iya. sarjana T. Tahu.